Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah, bahwasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan pada junjungan alam Nabiullah wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ada beberapa manfaat pelaksanaan ibadah puasa yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Yang pertama adalah manfaatnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat sebelum kamu, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya, bagaimana kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan untuk bisa sampai pada bulan Ramadan dan mampu melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dari itu, bagaimana kita mampu mensyukuri nikmat tersebut kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bagaimana kita memaksimalkan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiganya, manfaat puasa itu adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, terutama perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan kepada puasa tersebut. Kemudian yang keempatnya adalah bagaimana kita mampu memupuk rasa empati dan solidaritas kepada sesama manusia. Karena apa? Di bulan puasa kita mampu merasakan lapar, dahaga, payah, dan segala sesuatu yang dirasakan oleh kita, yang kondisi-kondisi tersebut dirasakan oleh orang-orang Islam yang lain justru setiap saat karena ketidakmampuannya. Kemudian yang kelimanya, bagaimana di bulan puasa itu kita mampu mendisiplinkan diri. Karena apa? Dari mulai kita makan sahur, kemudian berbuka puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya dilaksanakan sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan puasa kita tidak semena-mena, tidak kapan saja makan, minum, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Yang keenamnya adalah bagaimana kita mampu menjaga fisik dan mental kita. Fisiknya adalah bagaimana kita mempertahankan diri agar kita memiliki kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian mentalnya bagaimana kita mampu memupuk mental kita bahwa pelaksanaan ibadah puasa bukan hanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi adalah tuntutan kebutuhan kita sebagai umat Islam. Kemudian yang ketujuhnya adalah bagaimana kita menguatkan hubungan di antara keluarga kita. Karena apa? Karena misalkan kita melaksanakan sahur bersama, melaksanakan ibadah bersama, melaksanakan berbuka puasa bersama, yang itu barangkali di hari-hari yang biasa tidak pernah kita lakukan. Kemudian yang terakhirnya adalah bagaimana kita mampu memberikan keseimbangan dalam kehidupan kita.
yakni bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah saum ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Di sisi lain juga kegiatan sehari-hari harus kita lakukan sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan 7 atau 8 kemanfaatan pelaksanaan ibadah puasa ini bisa kita betul-betul laksanakan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.